Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas A419. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi asesmen hasil belajar. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Urip Muhayat Wiji Wahyudi, MPD. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu pengertian asesmen hasil belajar. Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan di sekolah. Menurut Lin dan Gronlund, dalam buku City Mania mengemukakan bahwa asesmen merupakan istilah umum yang melibatkan semua rangkaian prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Misalnya observasi, skala bertingkat tentang kinerja, dan tes tertulis. Serta pelaksanaan penilaian mengenai kemajuan belajar peserta didik. Dengan demikian, asesmen atau penilaian diartikan sebagai suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Jadi, asesmen hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar peserta didik yang dicapai siswa melalui kriteria tertentu. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan pengetahuan atau pemahaman dan tingkah laku. Karena itu, dalam penilaian hasil belajar, kompetensi dasar itu sangat penting. Karena peranan kompetensi dasar ini berisi rumusan kemampuan dan tingkah laku yang diinginkan untuk dikuasai siswa menjadi unsur penting sebagai dasar acuan penilaian. Penilaian proses belajar adalah upaya memberi nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa atau warga negara atau guru dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu sejarah asesmen hasil belajar. Kegiatan asesmen ini muncul pertama kali di Cina pada tahun 206 sebelum Masehi. Ketika itu, dinasti Han memperkenalkan ujian untuk membantu proses seleksi pegawai kerajaan. Meskipun objektivitas asesmen itu banyak dipertanyakan, namun asesmen ini dipandang sangat bermanfaat dalam proses seleksi penempatan orang-orang yang menjadi kesayangannya. Pada tahun 822 setelah Masehi, dinasti Tang melaksanakan ujian tertulis bagi calon pegawai kerajaan. Ujian itu berlangsung selama beberapa hari dan yang lulus mencapai 2%. Calon pegawai yang berhasil lulus kemudian diberikan asesmen lisan oleh raja. Kemudian di Eropa, ujian yang dilaksanakan selama abad pertengahan digunakan untuk membantu seleksi calon pendeta dan kesatria. Dan anak-anak sekolah diuji pengetahuan tentang katekismus. Sedangkan di Amerika Serikat, memperkenalkan ujian tertulis pada tahun 1830-an dalam upaya mengurangi subjektivitas asesmen. Saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan dan prinsip asesmen hasil belajar. Popham menyatakan bahwa asesmen bertujuan antara lain untuk 1. Mendiagnosa kelebihan dan kelemahan siswa dalam belajar. 2. Memonitor kemajuan siswa. 3. Menentukan jenjang kemampuan siswa. 4. Menentukan efektivitas pembelajaran. Dan yang kelima, mempengaruhi persepsi publik tentang efektivitas pembelajaran. Sedangkan menurut Balitbank, Depiknas secara rinci menyatakan bahwa tujuan asesmen proses dan hasil belajar adalah yang pertama, mengetahui tingkat pencapaian selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung, untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Yang ketiga,
untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Yang keempat, untuk umpan balik bagi guru dan memperbaiki metode pendekatan kegiatan dan sumber belajar yang digunakan. Yang kelima, untuk memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru. Dan yang keenam, memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan. Materi yang selanjutnya, prinsip-prinsip asesmen hasil belajar. Prinsip asesmen hasil belajar memberikan gambaran yang maksimal tentang proses pendidikan dan pembelajaran, serta kemajuan dan tingkat pencapaian peserta didik dalam belajar. Hanya dimungkinkan jika asesmen dan evaluasi pendidikan atau pembelajaran dilakukan dengan baik dan benar. Untuk itu, pendidik perlu mewujudkan prinsip-prinsip asesmen pendidikan dalam konteks sesungguhnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, asesmen yang baik bersifat komprehensif. Yang kedua, asesmen hendaklah dilakukan secara kontinu. Yang ketiga, asesmen yang baik bersifat objektif. Yang keempat, asesmen yang baik berpijak pada tujuan yang telah ditetapkan dan menggunakan kriteria yang jelas. Yang kelima, suatu prosedur asesmen dapat digunakan jika prosedur itu relevan dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran dan karakteristik untuk kerja yang dinilai dengan menggunakan instrumen asesmen yang tepat, valid, dan reliable. Yang keenam, makin banyak dan relevan informasi yang dikumpulkan melalui asesmen, makin baik tingkat kepercayaan terhadap keputusan yang diambil melalui evaluasi pendidikan. Yang ketujuh, asesmen yang baik hendaknya dilakukan oleh suatu tim. Yang kedelapan, asesmen bukanlah tujuan, melainkan cara dalam menyediakan informasi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kesembilan, asesmen pendidikan bersifat mendidik. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah asesmen adalah suatu proses penyediaan informasi, bukan pengambilan keputusan suatu kebijakan. Kumpulkanlah data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, kontinu dan menyeluruh. Olah dan analisislah secara benar dan sampaikan pula analisis informasi itu kepada yang dinilai pengambilan keputusan atau yang berhak menerimanya dengan cara yang benar pula. Terima kasih. Asesmen autentik kinerja. Asesmen autentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada suatu situasi atau konteks dunia nyata yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Dengan kata lain, asesmen autentik memonitor dan mengukur kemampuan siswa dalam bermacam-macam kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapi dalam situasi atau konteks dunia nyata. Asesmen kinerja atau performance assessment terdiri dari format-format asesmen di mana siswa menyusun suatu respon secara lisan maupun tertulis. Asesmen ini mengajak siswa untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks dan bermakna yang berkaitan dengan pengetahuan, pembelajaran terkini, dan berbagai keterampilan yang relevan untuk menyelesaikan problem-problem yang realistik atau autentik. Asesmen kinerja ini bermanfaat bagi siswa, guru, dan orang tua. Asesmen kinerja memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkompetensi dengan dirinya sendiri dan siswa memperoleh pemahaman yang nyata tentang apa yang mereka ketahui dan apa yang dapat mereka kerjakan. Di samping itu, asesmen kinerja memberikan informasi yang lebih baik dan lengkap bagi guru mengenai pemahaman, kesulitan, dan kemajuan belajar siswa. Asesmen kinerja juga membuat pembelajaran lebih relevan dengan dunia nyata dan dapat menyatu dengan program pembelajaran, sehingga asesmen kinerja dapat memberikan dukungan terhadap pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai portofolio.
Portofolio merupakan sekumpulan upaya, kemajuan, atau prestasi peserta didik yang terencana pada area tertentu. Portofolio merupakan koleksi yang dikhususkan dari pekerjaan peserta didik yang mengalami perkembangan yang memungkinkan peserta didik dan pendidik menentukan kemajuan yang sudah dicapai oleh peserta didik. Pada umumnya, portofolio berbentuk produk dokumen seperti tulisan, gambar, karangan, dan sebagainya, dan melibatkan komunikasi yang inovatif. Hasil portofolio, baik perorangan maupun kelompok, seringkali didiskusikan, diseminarkan, atau dipamerkan. Dikatakan pekerjaan peserta didik akan mengalami perkembangan karena mereka dapat merevisi pekerjaannya berdasarkan self-assessment. Self-assessment ini merupakan sikap yang penting harus dikembangkan pada diri seorang yang belajar, khususnya pada orang dewasa yang belajar sendiri dan belajar untuk mengembangkan kemampuannya sendiri. Mereka perlu menilai kemampuan dan kemajuan mereka sendiri. Sebagai salah satu bentuk dari asesmen alternatif, asesmen portofolio mempunyai keunggulan dan keterbatasan. Keunggulan asesmen portofolio antara lain: yang pertama, memungkinkan pendidik menilai kemampuan peserta didik untuk membuat, menulis, menghasilkan berbagai tipe tugas akademik. Yang kedua, memungkinkan pendidik menilai keterampilan atau kecakapan peserta. Yang ketiga, mendorong kolaborasi, komunikasi, dan hubungan antara peserta didik dan pendidik. Yang keempat, memungkinkan pendidik mengintervensi proses dan menentukan di mana pendidik perlu membantu peserta didik. Sedangkan untuk kelemahan asesmen portofolio, diantaranya adalah yang pertama, memerlukan waktu yang relatif panjang dan segera. Yang kedua, pendidik harus tekun, sabar, dan terampil. Yang ketiga, tidak ada kriteria yang standar. Dalam pengumpulan asesmen portofolio, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Cara-cara itu dilakukan oleh pendidik atau penilai sebagai asesor, maupun oleh peserta didik atau pihak yang akan dinilai. Cara yang dilakukan oleh peserta didik antara lain: yang pertama, learning log; yang kedua, pemetaan konsep; yang ketiga, bermain peran; yang keempat, jurnal; sedangkan yang terakhir, self-assessment. Sedangkan cara yang dilakukan oleh orang yang menilai sebuah asesmen atau seorang asesor antara lain anecdotal notes; yang kedua, pemberian skor peta konsep; yang ketiga, umpan balik. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.